Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Jumpa kembali di channel Sang Petani. Melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang tahapan awal proses pembuatan biogas dari limbah ternak kambing. Pada saat ini kita sudah berada di tahap kedua proses pembuatan biogas limbah ternak kambing atau kotoran kambing. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan, sebenarnya apa saja yang terpasang dalam instalasi biogas ini dan apa manfaatnya biogas limbah ternak kambing bagi para petani. Namun sebelumnya, teman-teman mohon bantuannya untuk mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe pada channel ini. Dan bagi para teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada tahap kedua proses pembuatan biogas limbah ternak kambing. Adapun perangkat-perangkat yang akan terpasang dalam mendukung proses instalasi biogas limbah ternak kambing diantaranya adalah digester sebagai penampung limbah atau penampung kotoran dari kandang dan untuk proses fermentasi. Digester itu saya tidak membuatnya dari fiber atau beton, tapi digester ini saya buat dari bahan plastik UV yang harganya mungkin murah dan terjangkau bagi teman-teman petani yang ingin mengaplikasikan biogas dengan cara ini. Setelah digester dengan bahan plastik, nah, bahan plastik itu rawan dengan kebocoran dan pecah ketika terjadi overgas. Maka kami membuat penampung biogas, penampung gasnya, bukan penampung kotoran tapi penampung gas yang berfungsi sebagai penampung gas, sebagai pressure, sebagai klep ketika terjadi overgas. Sehingga ketika terjadi overgas atau gasnya banyak, itu plastik yang kita buat digester tidak pecah atau tidak bocor. Nah, setelah penampung gas ada pemurnian gas, yaitu bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam gas agar kualitas api menjadi lebih baik, baik diaplikasikan dalam kompor maupun di dalam perangkat mesin. Karena pengalaman kami, jika untuk menyalakan mesin, pemurniannya harus betul-betul maksimal. Karena proses ini nanti sampai pada modifikasi mesin yang berbahan bahan bakar bensin, kita ubah menjadi bahan bakarnya biogas. Nah, setelah pemurnian gas dengan alat pemurnian gas yang kita buat dengan sederhana, yaitu lalu menuju ke perangkat. Perangkat artinya sesuatu yang bisa dihidupkan dari bahan bakar biogas ini. Yang kita buat sementara ini adalah kompor. Kompor biogas itu beda dengan kompor LPG. Kompor LPG adalah kompor yang bertekanan tinggi, sedangkan kompor biogas ini kompor yang bertekanan rendah. Sehingga ketika kita menggunakan kompor yang tadinya adalah kompor LPG yang berbahan bakar gas LPG, maksudnya kita harus ada modifikasi kompor tersebut. Nah, itu nanti juga akan kita share bagaimana memodifikasi kompor gas LPG menjadi kompor biogas, sehingga kita tidak perlu mahal-mahal beli kompor biogas yang harganya mungkin mahal. Nah, setelah kompor itu juga nanti kita akan berbagi bagaimana sih memodifikasi mesin yang berbahan bakar bensin menjadi bahan bakar biogas. Itu juga ada modifikasi di mesinnya, tidak asal langsung colok langsung nyala, tidak. Dari proses pemurniannya harus sempurna dan ada modifikasi di sistem pembakarannya, tidak sebagaimana sistem pembakaran daripada bensin. Oke sahabat tani, itulah beberapa perangkat yang akan kita pasang nanti, dan pada saat ini kita fokus pada tahap kedua pembuatan biogas limbah ternak kambing, yaitu dengan kita memasang bata ringan sebagai pengaman. Jadi bata ringan ini bukan sebagai penampung, tapi hanya sebagai pengaman tebing tanah ini agar tidak ambruk. Karena yang akan menjadi penampung limbahnya, kotorannya adalah plastik.
yang harganya sangat murah sekali. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau mencoba dan memiliki lahan atau tanah yang tidak labil seperti ini tanah kan agak berpasir, sehingga ketika tidak diberi pengaman dengan bata ringan ini, maka akan ambruk, nantinya akan menimpa plastik yang berada di dalam lubang ini. Tapi kalau tanah yang berada di tempat teman-teman itu sudah kuat, tidak berpasir seperti ini, maka sebenarnya tidak perlu dipasang bata ringan seperti ini sebagai pengaman. Nah, berapa sih ukurannya? Ukuran untuk skala rumah tangga, maksudnya mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk memasak satu rumah tangga, yaitu panjangnya 5 meter, lebarnya 1 meter, dan kedalamannya juga 1 meter. Adapun plastiknya nanti akan mengikuti lubang yang sudah kita buat ini. Dan dari lubang penampung ini nanti juga ada inlet, bak inlet, bak tempat memasukkan atau memikser limbah kotoran kambing dengan air yang selanjutnya akan masuk ke dalam digester. Itu juga nanti kita akan bagikan tutorialnya bagaimana membuat bak inlet yang baik. Karena bak inlet juga nanti menentukan proses fermentasi yang ada di dalam. Karena ketika salah membuat bak inlet, maka juga proses fermentasi juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Karena bak inlet itu nanti akan secara otomatis menutup bagian-bagian yang seharusnya menjadikan tempat keluar gas dengan settingan bak inlet yang baik, yang benar, maka otomatis akan tertutup sendiri. Nah, setelah bak inlet nanti kita akan bangun juga bak outlet, bak tempat keluarnya kotoran yang sudah terfermentasi dan sudah tidak ada kandungan gasnya. Dan secara otomatis akan keluar sendiri, tidak perlu kita mengeluarkan. Nah, ini mungkin beberapa kelebihan dari digester, mini digester ini. Selain biayanya yang murah dengan bahan plastik, juga tidak perlu repot-repot kita menguras, tinggal kita memasukkan. Nanti di bak outletnya kotoran-kotoran yang sudah lama terfermentasi selama 1 bulan mungkin, dan sudah tidak ada kandungan amoniaknya, itu nanti akan keluar dengan sendirinya melalui bak outlet. Nah, setelah itu akan menjadi pupuk yang siap dicerna oleh tanaman. Karena pada intinya bahwasanya tanaman itu mencerna asam organis, bukan karbon organis. Nah, dengan bioseluri ini, limbah dari biogas ini, maka kandungan asam organis yang terdapat dalam limbah tersebut akan cepat sekali diserap oleh akar, sehingga menjadi pupuk yang bebas amoniak dan sudah siap dicerna oleh akar sebagaimana nutrisi yang terkandung di dalamnya. Oke sahabat tani, demikian proses pembangunan digester biogas dari limbah ternak kambing tahap kedua. Yang pertama dulu kemarin di video kemarin adalah penentuan kandang, pengukuran lokasi, penggalian, dan pada bagian ini kita melakukan pemasangan bata ringan untuk mengamankan tebing. Dan ini opsional juga bagi teman-teman yang memiliki lahan yang kemungkinan sudah kuat tanahnya, tidak perlu dipasang bata ringan untuk menghemat biaya. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip biogas nanti akan penjenengan temukan di channel ini dengan biaya yang sangat murah. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.